seat of all the lights and take it straight to my vision. Trying to be the flashing lights you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yudin Almi dari kelas 3C Akuntansi Manajerial. Ingin mereview kembali topik 6 tentang pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengertian pengendalian intern. Menurut SAS 1 Section 320, pengendalian internal terdiri atas struktur organisasi dan seluruh metode yang dikoordinasi dan pengukuran yang diterapkan dalam suatu bisnis untuk melindungi aktiva, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang ditetapkan sebelumnya. Tujuan pengendalian intern: menjaga kekayaan organisasi, menjamin keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi kinerja, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Penanggung jawab struktur pengendalian intern: manajemen, dewan komisaris dan komite audit, auditor intern, personel lain entitas, auditor independen, dan pihak luar lain. Pengujian pengendalian: prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan atau operasi pengendalian intern. Pengujian pengendalian yang dilakukan berkaitan dengan apakah kebijakan dan prosedur telah didesain memadai untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam asersi tertentu dalam LK. Contoh, penyimpanan surat berharga klien di lemari besi yang nomor kodenya di tangan bendahara dan direktur keuangan. Tipe pengujian pengendalian: pengujian pengendalian bersamaan dan pengujian pengendalian tambahan. Pengujian pengendalian bersamaan: pengujian yang dilakukan oleh auditor bersamaan waktunya dengan usaha pemerolehan pemahaman atas pengendalian intern. Terdiri dari prosedur untuk memperoleh pemahaman dan sekaligus mendapatkan bukti efektivitas pengendalian intern. Bukti yang diperoleh hanya menghasilkan taksiran tingkat resiko pengendalian dan dilaksanakan pada tahap perencanaan audit. Prosedur pengujian pengendalian: permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pelaksanaan kembali. Pengujian pengendalian tambahan: pengujian yang dilaksanakan oleh auditor dalam pekerjaan lapangan, dapat memberikan bukti tentang penerapan semestinya kebijakan dan prosedur pengendalian secara konsisten sepanjang tahun yang diaudit. Sistem akuntansi dan pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Sistem akuntansi siklus pendapatan harus dapat menyediakan adanya audit trail atas setiap transaksi. Pemahaman sistem akuntansi dapat diperoleh melalui penelahan buku manual akuntansi dan sistem flowchart, mengajukan pertanyaan pada karyawan bagian akuntansi, dan menelah kembali pengalaman terdahulu dengan klien. Pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Prosedur pengendalian meliputi otorisasi yang tepat, pemisahan tugas, catatan dan dokumen, pengendalian akses, dan pemeriksaan atau pengecekan independen. Sistem akuntansi pengeluaran kas dan prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian: otorisasi yang memadai, adanya pemisahan tugas, dokumen, dan catatan, pengendalian atas setiap akses harta atau aktiva perusahaan, dan pemeriksaan independen. Pengendalian intern transaksi pembelian. Permintaan pembelian merupakan dokumen permintaan yang dibuat oleh karyawan yang berwenang. Order pembelian, yaitu dokumen yang dibuat dan dikirim departemen pembelian kepada perusahaan lain yang menyatakan bahwa perusahaan ingin membeli barang dan jasa yang dimaksud. Laporan penerimaan barang, yaitu dokumen yang dibuat atas setiap barang yang diterima dari pemasok. Faktur dari pemasok. Dokumen ini berisi data deskripsi dan kuantitas barang yang diterima. Voucher, yaitu dokumen yang mengindikasikan nama pemasok, jumlah terutang, dan tanggal pembayaran atas pembelian yang telah diterima. Ringkasan voucher. Dokumen ini digunakan untuk melaporkan total jumlah voucher yang diolah dalam suatu kelompok atau batch yang diolah selama 1 hari. Register voucher, yaitu suatu jurnal untuk mencatat utang yang timbul dari pembelian. Laporan pelanggan bulanan dari pemasok, yaitu dokumen atau laporan yang berasal dari pemasok yang menyatakan saldo awal utang dagang perusahaan. Buku pembantu utang dagang, yaitu buku pembantu untuk mencatat pembelian individual. Arsip voucher belum dibayar. Arsip ini berfungsi sebagaimana layaknya buku pembantu utang.
dagang seperti tersebut di atas. Arsip voucher yang sudah dibayar, arsip ini digunakan untuk menampung voucher yang sudah dibayar. Pengendalian intern transaksi pengeluaran kas, dokumen dan catatan transaksi dalam pengeluaran kas. Cek yaitu suatu formulir yang dapat digunakan perusahaan untuk memerintahkan bank untuk membayar sejumlah uang kepada namanya yang tercantum pada cek atau pembawa cek tersebut. Ringkasan cek yaitu dokumen yang digunakan untuk melaporkan total jumlah cek yang telah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu. File transaksi pengeluaran kas yaitu file komputer yang berisi informasi pengeluaran kas termasuk pembayaran kepada pemasok. Jurnal pengeluaran kas. Catatan akuntansi ini digunakan untuk merekam pengeluaran kas melalui cek kepada pemasok. Pengertian pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Kesalahan moneter. Penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kesalahan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum bisa berakibat angka pendapatan penjualan dalam laporan laba rugi menjadi lebih rendah atau lebih tinggi dari seharusnya. Tidak diterapkannya prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dapat mengakibatkan pemakaian laporan keuangan salah dalam membuat keputusan. Ketidakkonsistensian dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengubah prinsip akuntansi dan tidak memberikan pengungkapan mengenai perubahan dalam mengakibatkan laporan keuangan tidak dapat dibandingkan. Ketidaktepatan pisah batas pencatatan transaksi. Melakukan pisah batas yang tidak tepat atau tidak konsisten. Contoh, transaksi penjualan tahun 2011 dicatat sebagai penjualan 2012. Perhitungan. Terjadinya kesalahan dalam menyajikan angka karena kesalahan pekerjaan klerikal. Pekerjaan penyalinan, penggolongan dan peringkasan informasi. Pencantuman pengungkapan unsur tertentu dalam LK. Contoh, klien menyajikan angka pendapatan penjualan dalam tahun yang diaudit sebesar 500 juta. Tanpa ada pengungkapan lebih lanjut, ternyata 75% dari jumlah tersebut merupakan pendapatan dari transaksi penjualan produk dengan anak perusahaan. Jenis pengujian substantif. 1. Prosedur atau pengujian analitik. Dilakukan oleh auditor dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit yang lebih intensif. Contoh, analisis rasio, analisis laba kotor, analisa terhadap LK perbandingan. 2. Pengujian terhadap transaksi rinci. Prosedur pengusutan. Contoh, transaksi rinci dapat diusut dari dokumen sumber seperti bukti kas keluar dan bukti pendukung seperti faktur dari pemasok ke buku register kas keluar. Prosedur pemeriksaan bukti pendukung. Contoh, pencatatan rinci dalam kartu piutang dapat diperiksa dokumen sumber dan dokumen pendukungnya ke faktur penjualan, laporan pengiriman barang dan surat muat. 3. Pengujian terhadap saldo rinci. Pengujian ini difokuskan untuk memperoleh bukti secara langsung tentang suatu saldo akun. Pengujian terhadap saldo rinci dilakukan dengan melakukan konfirmasi dan melakukan inspeksi. Contoh, auditor meminta konfirmasi dari bank untuk saldo kas klien pada tanggal neraca. Konfirmasi merupakan bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Jenis konfirmasi ada 2. Konfirmasi positif. Debitur cukup menyebutkan apakah saldo piutang dagang tersebut benar atau salah. Konfirmasi negatif. Debitur cukup menjawab atau mengembalikan surat konfirmasi apabila saldonya salah. Pengujian substantif saldo piutang dagang. Rekening piutang dagang digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan berupa piutang yang timbul dari penjualan barang dan jasa. Pada kegiatan perusahaan normal, piutang dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Rekening yang berkaitan erat dengan piutang dagang adalah penjualan. Dalam pelaksanaan pengujian substantif,
piutang dagang auditor terutama mengandalkan bukti yang diperoleh dari konfirmasi dan menelah dokumentasi yang dilakukan perusahaan klien. Pengujian substantif aktiva tetap. Rekening aktiva tetap digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan yang mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun. Rekening nominal yang terkait dengan aktiva tetap adalah biaya depresiasi, biaya perbaikan, dan biaya sewa gedung atau aset lainnya. Say